sesuai dengan surat yang dikirim oleh Mas Dimas ya, kupas tuntas rencana label BPA di AM3 galon ya. Mungkin ini yang akan saya biar lebih terstruktur ya, saya siapkan dengan subtopik seperti ini ya. Mungkin kita akan sedikit merefresh BPA dan isu keamanan pangan, kemudian isu tentang pelabelan BPA ini. Dan kira-kira kalau yang existing sekarang tuh sudah mulai banyak ya yang mencantumkan galon-galon PET atau mungkin PP AMDK yang klaim BPA free ya. Ini sebenarnya boleh atau tidak sih kalau dari kacamata regulasi di Indonesia gitu ya. Dan terakhir sebenarnya sedikit menyinggung ya, mengingatkan kembali ya bahwa dari kemasan itu tidak cuma BPA ya. Baik, sedikit merefresh, memang bisphenol A ya, BPA ini banyak digunakan untuk produksi plastik polikarbonat dan resin epoksi. Jadi dua produk utama untuk kemasan pangan itu adalah botol ya, botol-botol yang keras ya seperti galon polikarbonat ya, ataupun botol susu ya, bayi ini juga botolnya itu dari polikarbonat ya. Jadi dan yang lebih ini banyak lagi adalah di kaleng ya. Epoxy resin banyak sebagai coating, jadi bagian dalam kaleng itu di-coating oleh epoxy resin yang juga melibatkan BPA dalam pembuatannya ya, seperti monomernya gitu ya. Makanya kalau ada wacana klaim bahwasanya ada ya mungkin nanti di jejak digital terlihat bahwasanya nanti polikarbonat itu harus mencantumkan label berpotensi mengandung BPA. Nah, kalau polikarbonat mah nggak berpotensi, memang bahan dasarnya BPA ya, nggak berpotensi lagi, memang barangnya itu adalah BPA, cuman sudah direaksikan menjadi polikarbonat gitu ya. Oke, jadi memang banyak keunggulannya epoxy resin sebagai coating kaleng ini, salah satu bahan yang paling tahan panas, yang kemudian juga paling kuat ya, tidak mudah luruh, sehingga banyak dipakai untuk enamel kaleng. Jadi lapisan dalam kaleng agar tidak kontak antara makanan dengan kalengnya logam ya. Karena kalau udah kontak makanan dengan kaleng logam tuh mudah sekali terjadi korosi dan bisa timbul kerusakan pembentukan gas H2S dan lain-lain, yang makanan kaleng bisa rusak, gembung dan bisa pecah ya. Saya pernah punya pengalaman itu, satu makanan kaleng yang udah kesimpan lama gitu ya. Nah, ternyata sampai gembung dan bisa benar-benar meledak, bunyi meledak tar gitu ya. Baunya asam sekali. Ya, nah itu salah satu epoxy resin banyak sekali jadi dan yang kedua adalah polikarbonat. Dua ini yang untuk kemasan pangan yang banyak dipakai ya, selain untuk botol susu bayi ini. Dan kalau dari resiko ya, resiko migrasi BPA-nya ya, sebenarnya paling banyak adalah makanan kaleng ini gitu. Makanya sekarang kok orang banyak sekali mengejar ke polikarbonat untuk AMDK, itu saya agak lucu saja gitu. Karena sebenarnya kalau dari hasil banyak penelitian ya, polikarbonat itu suatu polimer yang tahan panas gitu. Jadi kalau hanya dijemur gitu ya dengan suhu 30, bahkan mungkin kemarin sempat mencapai suhu 36 ya, 35 gitu, itu pun masih belum ada apa-apa, karena mulai ada peluang adanya migrasi ya, adanya hidrolisis BPA-nya itu ya, itu dari hasil kajian itu 80 derajat itu baru ya, baru mulai tapi belum pun masih kecil sekali gitu, karena ini suatu polimer yang luar biasa tahan panas ya, memang juga high impact strength-nya kuat ya. Mungkin di tulisan saya sudah saya bandingkan tuh, kira-kira kenapa sih keunggulan polikarbonat itu. Mungkin kita langsung saja untuk fokus ke BPA. Kira-kira di sini peluang penggunaannya ternyata tidak hanya di kemasan ya, tapi untuk produk-produk yang seharian kita juga banyak ya, terutama untuk lensa kacamata ini. Sekarang kan plastik banyaknya, nah itu adalah polikarbonat. Kemudian juga dari topennya komponen mobil juga yang keras-keras, plastiknya itu adalah polikarbonat, dan CD, DVD ya dulu ya sangat populer, itu juga polikarbonat ya. Oke, jadi ini banyak ya, tidak hanya di kemasan, tapi juga keseharian kita sudah banyak menggunakan. Nah, dari aspek proses pembuatan sebenarnya ada dua proses ya. Ada yang proses memang menggunakan bisphenol A, tapi ada juga polikarbonat yang bisa dibuat
BPA free ya, itu kalau dengan cara pembuatan bukan dari ini. Kalau ini adalah cara yang umum dipakai, yang murah ya, itu adalah reaksi dari BPA ya, bisphenol A dengan carbonyl chloride maupun juga divinyl karbonat ya, carbonyl chloride atau fosgen ya, itu biasanya bisa bisphenol A dengan ini ya, atau dengan reaksinya yang ini dengan ini ya. Jadi ada dua cara yang sekarang banyak dipakai, meskipun yang umum dipakai adalah yang karena fosgen ini sangat toksik ya, biasanya tidak digunakan, yang lebih banyak yang pakai yang divinyl karbonat ini. Jadi reaksi antara BPA dengan divinyl karbonat ya. Dan tentu saja ada mungkin ya bagian yang tidak tereaksi, yang namanya biasanya ada residu monomer ya, semuanya polimer plastik seperti itu ya. Jadi tapi biasanya sudah ada tahapan oleh industri ya untuk menghilangkan, mereduksi residu BPA-nya pada plastiknya, sehingga itulah mungkin asal bisa memenuhi migrasi yang residu BPA-nya itu kecil ya, sebenarnya masih aman ya, kan nanti kan kita bahas juga mengenai aspek keamanannya ya. Nah, yang cara kedua untuk membuat BPA free sebenarnya dengan reaksi yang kita sebut dengan cross linking ini ya. Jadi gugus alil yang dengan polimerisasi vinyl radikal bebas. Tapi cara ini biasanya tidak bersifat termoplastik ya, jadi menjadi termoset, dan umumnya nih relatif harganya mahal. Ini biasanya dipakai untuk lensa kacamata, bisa pakai ini. Ya mungkin kita tahu harga lensa kacamata kita juga mahal ya. Jadi dan relatif kalau untuk kemasan mungkin akan jatuhnya akan terlalu mahal kalau pakai cara yang free BPA ini. Polikarbonat tapi free BPA ya ada, bisa dibuat tapi pasti akan mahal harganya. Nah, biasanya ini yang isu-isu keamanan BPA ya. Jadi ada isu, memang betul ya, ada endocrine disruptor karena strukturnya memang mirip ya dengan estrogen, mirip dengan hormonal tubuh ya. Sehingga otomatis bisa mengganggu fungsi hormonal. Tapi kan ada syaratnya apa? Jika jumlahnya banyak, kalau jumlahnya sedikit mungkin resiko-resiko ini juga masih belum akan muncul ya. Karena ini yang masih jadi perdebatan ya. Jadi dan dari studi epidemiologi ya, epidemiologi itu biasanya kan studi dari fenomena kejadian di suatu masyarakat ya, diamati gitu ya, kejadian dibandingkan dengan populasi yang terpapar dengan populasi yang tidak terpapar, itu dibandingkan ya. Nah itu kemudian dianalisis dan benar nggak gitu. Nah dari sejauh ini kan mungkin polikarbonat di Indonesia sudah berlaku lama ya, 30 tahunan mungkin ya, produk polikarbonat galon air itu ya, atau 20 tahun lebih lah rasanya. Setahu saya sudah ada ya, dari saya mulai kuliah itu sudah ada ya, artinya sudah lama sekali ya, dan itu mestinya dikaji ada nggak impact fenomena-fenomena ini gitu yang memang diakibatkan oleh BPA ya. Nah hal ini yang sebenarnya juga dikritisi oleh nah sekarang kan EFSA ya, EFSA itu sudah launching yang awalnya dulu tahun 2015 sudah mereduksi menjadi 4 mikrogram. Nah yang itu sebenarnya belum diadopsi oleh BPOM ya, 4 mikrogram TDI-nya ya, tolerable daily intake-nya untuk BPA ini dulu sudah di-set dari tahun 2015 di EFSA itu 4 mikrogram ya per kilo berat badan. Itu rasanya belum diadopsi ya oleh BPOM ya, sehingga BPOM masih menetapkan jumlah 6 ya. Tapi sekarang ada tahun 2021 ya, itu set akan menurunkan menjadi berapa mikrogram. Nah itu sebenarnya banyak masih dalam tahapan wacana ya di EFSA ya. Jadi ini dulu EFSA itu sudah men-set ya, dari awalnya itu yang seperti diadopsi BPOM itu ya, kemudian di-set menjadi 0,04. Ini dulu 4 mikrogram ini sebenarnya belum sempat diadopsi oleh BPOM dan sekarang sudah akan diperketat gitu. Nah ini tapi ini masih belum diterapkan ya, ini masih dalam tahapan untuk menunggu publik segala macam, komen-komen publik
hingga ditunggu sampai 22 Februari ya. Dan salah satu tanggapan yang sempat saya baca itu yang dari sini nih, Michigan State University US ya, yang bisa dibaca lengkap ya, nanti bisa dicari di internet. Jadi full artikelnya ada ini, bahkan yang full ini, yang full komennya ada, full artikelnya. Dan banyak mensoroti dari salah satu konklusinya ya dari MSU ini adalah studi epidemiologi yang di cited ya, yang ada itu sekarang masih terlalu sedikit gitu ya, yang menunjukkan adanya asosiasi hubungan yang positif antara PPA dengan pengembangan kan yang disyaratkan ada karena ada peningkatan inflamasi saluran alergik dari paru-paru ya, ataupun yang saluran itu ya, paru-paru, maupun juga yang lain ya. Dan ini secara kesimpulan saya tidak perlu menjelaskan secara detail ya, tapi kesimpulan itu bahwasanya MSU itu masih juga memberikan impact kurangnya data epidemiologi yang meyakinkan, itu saja ya. Jadi dan juga dari aspek-aspek yang ditawarkan, yang disajikan mengenai kanker itu juga masih kurang datanya, metodologinya kurang. Nah itu yang di komen oleh Michigan State University ya. Nanti bisa dibaca, silakan kalau nggak ketemu saya ada nih, nanti bisa saya share ya fullnya. Nah berikutnya, jadi memang sudah diterapkan ya di Eropa itu set 4 mikrogram kilogram per kilo berat badan per hari ya untuk TDI-nya ya, tolerable daily intake-nya ya. Nah, ini dari satu kasus di India ya, dia menguji ke infant formula ya. Ini juga rasanya infant formula yang mungkin dari susu, produk kaleng ya, tapi mungkin karena produknya kering ya, atau mungkin juga produk yang lain tidak dijelaskan. Tapi dari total yang diuji di India ini cukup baru nih, KC-nya tahun 2021 ya, tahunnya nggak kelihatan ya. Ya, jadi di sini menyebutkan bahwasannya hasil kajiannya ini ya, dari yang diperoleh itu ternyata dari intake-nya itu masih jauh di bawah ya. Jadi ini masih kira-kira 54,33 sampai 213,36 nanogram per kilo berat badan per hari ya. Jadi jauh di bawah dari batasan EFSA kan 4.000 ya. Ini 4 pikogram artinya kan 4.000 nanogram ya. 4.000 kilo, jadi jauh di bawah itu ya. Jadi 1/10-nya mungkin dia masih itu ya. Jadi PPA ya. Mungkin terkait dengan isu nih sekarang yang menarik kan isu pelabelan PPA ya. Saya lihat di jejak digital. Jadi saya hanya baca di internet saja. Jadi memang banyak sekali ya di isinya itu mengenai ini, pasti isinya saya cek pasti November 2021 BPOM merilis rancangan perubahan ya atas peraturan BPOM. Jadi kan ini peraturan label yang ada ya, dan ditulis bahwasanya ini akan dirubah gitu, dirubah ya, akan dirubah, akan ada revisi, dan salah satunya akan memasukkan kewajiban tulisan berpotensi mengandung BPA pada label air minum dalam kemasan galon polikarbonat ya, atau plastik keras. Jadi ini inti biasanya sampai sekarang kan ini ya, dan saya kira dari jejak digital ini salah satu penggiat yang untuk menuju pelabelan BPA ini adalah ini ya, FMCG Insight ya. Apakah mungkin Bapak Ibu ada perwakilan dari sini? Ya mungkin bisa kita diskusi ya. Kemudian pelabelan BPA menuju masyarakat sehat dengan pasar sehat ya, di April 2022 ya. Dan di sini juga di jejak digital ini mencatatkan bahwa BPOM mensyaratkan nilai batas deteksinya nanti akan turun ya, tidak melebihi dari 0,01 ppc ya. Mungkin kalau ini ppc artinya ini mungkin 10 ya, 10 mikrogram ya, 10 mikrogram per kilo bahan ya. Oke, jadi ini kira-kira jejak digital ya. Cuman kalau setelah saya konfirmasi ke BPOM ya, kebetulan kan seperti sudah saya sampaikan, saya ini juga mitra bestarinya BPOM. Sering di sela-sela rapat saya sering tunjukkan ini ya, jejak digital ini benar nggak sih sebenarnya BPOM akan merubah ini gitu ya. Nah kalau dari salah satu sumbernya ya
belum ada rencana itu ya. Dan kalau kita lihat dari realisasi peraturan perubahan ini kan sudah muncul nih ya, peraturan BPOM nomor 20 tahun 2021 ini kan sudah muncul ya, yang seperti diisukan kan katanya ada itu rencana, tapi yang sudah muncul ya, Bapak Ibu bisa download nih di sini ya, lewat Google bisa gampang di-download ya. Jadi bahwasanya perubahan ini sama sekali tidak ada satu pasal pun yang menyinggung tentang BPA dan polikarbonat ya di perubahan ini ya. Jadi perubahan atas peraturan BPOM nomor 31 tentang label pangan itu sama sekali tidak ada ya. Satu pasal pun yang menyinggung tentang BPA polikarbonat ya. Udah tidak ada juga otomatis ya tulisan kewajiban, tulisan potensi mengandung BPA ya. Jadi sebenarnya ini isunya itu sangat sangat heboh di media massa, tapi sebenarnya di BPOM sendiri tidak atau belum ya, mungkin baru internal mungkin, tapi tidak sampai wacana sudah dirapatkan, diundang tim ahli itu saya kira belum sampai ke situ ya. Dan belum di peraturan perubahan ini juga tidak ada kewajiban ya mengenai pelabelan bisphenol E BPA free ya, ataupun mengizinkan misalkan ya bahwasannya yang tidak dari polikarbonat boleh mencantumkan BPA free ya. Karena justru kalau kita jadi ini mengenai isu ya. Jadi mengenai isu itu ternyata sangat beda ya dengan yang ditulis di media-media massa gitu. Kalau yang dari sumbernya saya sudah konfirmasi ke BPOM dan saya juga sudah konfirmasi ke tim Mitra Bestarinya yang membahas mengenai label pangan olahan ini, sama sekali tidak benar ya apa yang sudah ditulis di media massa itu mengenai, ternyata di BPOM belum ada sama sekali itu ya. Nggak ada satu pasal pun tentang BPA dan polikarbonat itu. Gitu ya. Jadi mungkin tidak perlu terlalu worry ya. Nah mungkin terkait yang sekarang tapi sudah dipraktekkan, saya lihat di internet ya mengenai tulisan BPA free yang sebenarnya mungkin istilahnya tepat atau tidak, atau mungkin boleh nggak sebenarnya gitu. Kalau kita mengacu pada peraturan yang ada ya sekarang di existing di BPOM nomor 31 tahun 2018, saya kira ini masih berlaku juga di yang peraturan perubahan pun tidak ada perubahan ya tentang label pangan olahan ini. Jadi kalau label misalkan minyak goreng sawit klaimnya itu tidak mengandung kolesterol gitu. Nah ini nggak boleh nih karena secara alami minyak goreng sawit ini kan tidak mengandung kolesterol gitu. Ya makanya dianggap membohongi publik lah gitu atau dianggap menyesatkan karena memang secara natural minyak goreng sawit itu tidak mengandung kolesterol ya. Jadi ya wajar non kolesterol gitu. Nah, sama seperti ini mestinya ya kalau kita analogikan ya. PET ya, polipropilen ya itu kan memang tidak mengandung BPA ya dalam proses pembuatannya sebagai monomer, sebagai aditif itu memang nggak perlu sama sekali BPA ya untuk PET dan polipropilen. Nah kalau dia klaim ini BPA free, sebenarnya juga menyesatkan, orang nggak ada namanya PET itu yang mengandung BPA di seluruh dunia dimanapun ya memang nggak ada, secara alami nggak perlu BPA gitu ya. Jadi sebenarnya ini salah satu kita bisa ini ya menggugat gitu kalau ada yang PET kok BPA free gitu. Mungkin seperti kasus ini analoginya ya. Minyak goreng sawit klaimnya non kolesterol gitu. Nah, itu kan sebenarnya tidak tepat ya. Ini juga sebenarnya bisa dianggap menyesatkan gitu karena PET polipropilen itu ya naturalnya ya tidak mengandung BPA gitu. Jadi nggak usah dikasih label pun kalau sudah ada tanda dia PET ya udah tahu itu BPA free gitu. Nggak usah dibuat BPA free ya. Itu mestinya ya, karena ini sebenarnya di peraturan pelabelan saya hanya ingin menggugah nih, menganalogikan ya, istilahnya kan menganalogikan ya, menganalogikan dari peraturan yang sudah ada. Kalau secara natural tidak ada, ya mestinya tidak boleh klaim gitu ya. Nah di sini sekarang mulai muncul nih PET BPA free, polipropilen BPA free gitu ya. Ini sebenarnya tidak tepat itu ya. Mungkin dalam peraturan nanti juga akan muncul ya, dan terkait dengan batasan BPA ya, kan sekarang masih yang peraturan tentang kemasan pangan kan sedang juga dalam tahapan revisi. Nah mungkin pasti akan nanti menunggu ya dari EFSA tadi. EFSA tadi kan masih menunggu itu sampai
belum ada keputusan kan sekarang batasannya berapa gitu. Jadi itu mungkin semoga aja nanti pas saat dalam waktu dekat EFSA sudah ada keputusan, ya mungkin BPOM pun akan mengambil, biasanya merefer ke situ ya, karena tim pakar EFSA ternyata ya sampai seluruh dunia kan semua mengacu ke sana gitu. Cina semuanya mengacu ke EFSA, termasuk Amerika pun sering juga dipengaruhi juga oleh opini-opini dari di EFSA situ ya. Oke, nah mungkin ya saya sedikit mungkin tadi ini ya, ini terima kasih ke di Detik ya, Detik saya ambil dari Detik saja, ini yang sudah dibuat dalam bentuk graphical visualisasi dengan grafis ya, dengan lebih mudah. Ini sebenarnya isinya sama ya dengan yang di berita, yang di opini ya. Ini sebenarnya kalau mau lihat nih contoh, sebenarnya hasil dari ujian yang sering saya ujikan ke mahasiswanya. Jadi memang kalau di sini ke mahasiswa nggak saya berikan jenis polimer, biar mereka mencari sendiri jenis polimernya apa ya. Tapi kemudian ada yang menuduh saya ini ke industri gitu. Nah itu saya agak sebenarnya kalau bagi pribadi ya tersinggung ya, karena sebenarnya apa yang disampaikan ini sebenarnya tidak mungkin. Kalau tidak mungkin misalkan industri semua AMPK kan yang pakai polikarbonat, mereka juga pakai PET ya. Kalau saya menyerang PET ya nggak mungkin lah. Jadi karena dua-duanya industri pasti pakai. Yang PET mau dipakai di galon, ada yang dipakai di gelas, bukan gelas ya. Kalau gelas biasanya polipropilin. Yang botol-botol ya, baik yang kecil sampai yang botol yang besar itu PET ya. Jadi sama sekali tidak ada pretensi saya untuk ke situ ya, ke arah membela salah satu. Kalau saya semuanya kan justru sangat netral yang saya sampaikan itu ya, bahasanya ada plus minusnya gitu ya. Dan tapi juga harus jujur ya, bahasanya sekarang ini memang PET itu seperti kok orang lupa ya, bahasanya ada juga bahaya di PET gitu ya. Jadi itu yang mungkin ada di tulisan saya itu mesti sudah saya gugah di situ, bahasanya ternyata di PET pun ada bahayanya, yaitu apa? Jadi kalau kita lihat mungkin untuk memberikan pencerahan gitu ya, bahwasanya kalau kita ingin melihat ada nggak sih substan yang berbahaya dari kemasan, bisa dibuka di peraturan BPOM. Kalau ada spesifik limitnya, spesifik limit migrationnya, nah itu artinya ada concern senyawa yang berbahaya dari kemasan itu. Gitu. Jadi lihat aja spesifik migration limit. Ada nggak sih batasan migrasi spesifik dari suatu kemasan itu di peraturan BPOM? Kalau ada, ya artinya itu biasanya itu dijadikan sebagai spesifik migration itu. Ya, kalau di polikarbonat kan ada tuh BPA, batasan migrasinya berapa gitu ya. Nah di PET juga ada, dan tidak hanya asetaldehid, tapi ada juga etilen glikol. Etilen glikol, ya etilen glikol di etilen glikol biasanya sifatnya itu laksatif ya, laksatif kalau terus-terusan itu bisa merusak ginjal juga gitu. Jadi itu efek buruk dari PET belum banyak di ini gitu ya, belum banyak diungkap. Jadi kalau sekarang ini orang kayaknya yang pakai PET itu merasa menang, itu sebenarnya salah ya. Karena sebenarnya kalau kita buka juga jadi ini juga gitu ya, PET itu juga. Dan dari hasil yang saya lihat di IARC ya, IARC itu adalah International Agency Research on Cancer. Ini salah satu rujukan yang paling utama ya untuk melihat apakah suatu senyawa itu sifatnya karsinogen atau tidak. Itu dari sini nih yang menilai ya. Ya RC ini di bawah WHO ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, PET kan untuk concern senyawanya adalah asetaldehid ya. Asetaldehid ternyata apa? Karsinogenik grupnya 2B ya. Levelnya itu sudah 2B ya. Sedangkan kalau yang bisphenol itu grup 3, artinya apa? Lebih ringan ya, grup 3 itu lebih ringan. Kalau semakin kecil ya, grup 1, grup 2 atau grup 2A itu lebih berat ya. Jadi sudah lebih potensinya itu lebih besar gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat PET pun sebenarnya asetaldehid perlu di concern juga ya. Jangan kemudian nanti kalau ada balikannya industri yang pakai polikarbonat menuntut juga nanti PET juga harus klaim harus ada free asetaldehid gitu. Ya sama aja kan gitu. Jadi sebenarnya ini benar-benar menurut saya sih
apa yang sudah di BPOM sebenarnya sudah sangat hati-hati ya, tidak pernah memihak ke industri gitu. Jadi BPOM itu biasanya sudah termasuk yang rilis yang terakhir ya, yang mungkin sekarang ternyata sudah tidak ada lagi, yang dalam tulisan saya kan disebutkan polikarbonat masih aman ya, apalagi dengan sudah sering diuji juga. Nah, mungkin nanti dalam peraturan yang baru memang akan ada tambahan ya, kalau menguji penggunaannya berulang-ulang itu juga ada jenis uji migrasinya itu yang kita sebut dengan repeated measure. Jadi ada repeated test, jadi uji yang diulang-ulang berapa kali. Kalau dia ada peningkatan migrasi, nah itu dia tidak lolos, nggak boleh dipakai untuk digunakan berulang. Itu sekarang sudah akan dimasukkan di nanti dalam revisi juga ya. Jadi sebenarnya itu ya, saya kira bagi saya sih untuk yang pelabelan BPA free ya, itu mungkin harus ditinjau ulang sesuai dengan peraturan BPOM yang berlaku sekarang ya, yang mestinya harus hati-hati bahwasanya kalau memang polimer tidak mengandung BPA dari naturalnya, ya mestinya tidak perlu ya pakai klaim BPA free ya. Karena memang untuk apa? Karena memang dari proses pembuatan PET, polipropilen itu memang nggak pernah pakai BPA gitu. Tapi kalau ada makanan kaleng ya, klaimnya BPA free, nah itu bagus ya. Kenapa? Artinya mungkin dia enamelnya itu tidak pakai yang epoksi tadi, tapi pakai enamel yang fenol atau pakai yang oleoresin ya. Jadi banyak alternatif lain untuk enamel kaleng ya, tidak masih makanan kaleng itu kemudian epoksi fenolik ya, epoksi resin, tapi bisa juga fenolik ataupun juga oleoresin ya. Oke, saya kira itu mungkin dari saya sebagai pengantar diskusinya ya. Ya. Saya kembalikan pada Mas Dimas ya, untuk diskusi saya. Pak Anu atas paparannya yang akhirnya kemudian kita banyak mendapat juga pencerahan-pencerahan gitu. Jadi kayak ada salah satu yang menohok, ya kalau emang gak ada BPA-nya kenapa harus ditulis BPA free? Ini kan kayak kayak minyak sawit tapi bilangnya non kolesterol ya gitu. Betul, ya itu udah ada aturannya kan, nggak boleh gitu. Iya. Dan masyarakat urban kan dalam tanda kutip itu kan selalu yang pakai ini BPA free, ini apa kayak gitu selalu untuk itu. Padahal kan faktanya secara ilmiah bahwa ya hal ini tuh banyak yang kemudian dalam bentuk missing kayak gitu. Nah itu yang harusnya kan publik jadi makin lebih dalam tahu gitu ya Prof ya. Untuk ya apa ya, untuk kemudian tahu agar ya nggak lagi ada lagi nih banyak hoak di berita-berita terus sebagainya. Ya gitu, terima kasih banyak. Sama.